Inilah ringkasan bagaimana kita mengenal genitif dan datif ya untuk beberapa petunjuk yang dapat kita temukan dalam video sebelumnya. Eh, gender untuk gender maskulin dan netral memiliki akhiran kasus yang sama dalam genitif dan datif. Misalnya ini ya, to untuk genitif to untuk datif to dan to. Ini sama persis ya. Dalam datif, semua gender iota selalu muncul. Jika tunggal, ditulis sebagai iota subscript. Kalau dia jamak, ditulis sebagai iota. Ini contohnya dalam datif tunggal, to dengan iota subscript. Untuk feminin juga sama. Untuk netral juga sama. To dengan iota subscript. Tapi perhatikan kalau dia datif jamak ya, maskulin, feminin, netral. Tois, thais, tois. Jadi ada semuanya memiliki iota. Datif jamak ya memiliki iota dan sigma. Ini ya, tois, thais, tois. Akhiran kasus pada datif jamak lebih panjang ya, 2 huruf tadi ada is. Sedangkan pada datif tunggal akhiran kasus hanya 1 huruf saja. Oke, kita sudah lihat. Ketiga gender memiliki akhiran on, omega nu dalam jamak genitif dan selalu demikian. Kita lihat ini ya, ton, ton. Nah, nanti banyak nomina feminin itu berakhiran as, alfa, sigma. Bisa jadi genitif tunggal atau akusatif jamak. Nah, untuk membedakan hal-hal yang sepertinya serupa ini, nah, artikel itu sangat membantu atau konteks itu membantu karena beberapa kata kita sudah ketahui bentuknya ya. Jadi kita tahu itu khususnya apa. Nah, ini dalam penggabungan dengan artikel dan nomina ya. Nanti kita akan lihat, nah perubahan katanya begini dia. Ini artikelnya sebelumnya, nominatif tunggal, ho, untuk feminin he, untuk netral to. Untuk genitif tunggal, tu, tes, tu. Datif tunggal, to, te, to. Akusatif tunggal, ton, ten, to. Jamak ya, nominatif jamak maskulin hoi, feminin hai, netral ta. Genitif jamak ini untuk semua gender sama ya, ton, ton, ton. Untuk datif toys jamak ya, toys maskulin, thais feminin, toys neuter atau netral. Akusatif tus untuk maskulin, feminin, tas. Untuk neuter netral dia bentuknya adalah ta. Jadi ini penggabungan dengan kata. Contoh pada logos untuk maskulin, nominatif tunggal hologos, genitif tunggal tu logu, datif tunggal to logo, akusatif tunggal ton logon. Nah, perhatikan kesesuaian akhiran antara artikel dan nomina ya. Nominatif jamak hoi, logoi. Genitif jamak ton logon. Datif jamak tois, logois. Akusatif jamak tus, logus. Untuk feminin, ini kita sudah ketahui dia ada 2 vokal di akhir stem. Jangan lupa untuk artikel ini, ya ini selalu ita. He grafe, nominatif tunggal. Genitif tunggal tes grafes, datif tunggal te grafe. Akusatif tunggal ten grafen.
Ya, untuk nominatif jamak feminin hygraphai. Genitif jamak ton grafon. Datif jamak feminin thais graphais. Akusatif jamak tas grafas. Bagaimana dengan netral, neuter? Nominatif tunggal to ergon. Genitif tu ergo. Datif tunggal netral to ergo. Akusatif to ergon. Nominatif jamak neuter ta erga. Genitif jamak ton ergon. Datif jamak neuter tois ergois. Akusatif jamak ta erga. Nah, ini beberapa sedikit ringkasan penting tentang nomina. Ya, kita sudah ditekankan sejak awal ya. Fungsi utama kasus nominatif adalah untuk menunjukkan subjek verba. Ya, jadi kasus itu menentukan fungsinya dalam kalimat. Jadi pengenalan kasus adalah sebuah kewajiban karena kita perlu melakukan penafsiran. Nah, fungsi utama kasus akusatif adalah objek langsung atau penunjuk objek langsung. Nah, selanjutnya fungsi utama kasus genitif adalah menunjukkan kepemilikan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris digunakan kata of atau dari atau milik. Tadi contohnya kerajaan Allah. Itu maksudnya adalah kerajaan milik Allah atau kerajaan dari Allah atau the kingdom of God. Ya, jadi God itu menunjukkan kepemilikan kasus genitif. Nah, fungsi utama kasus datif lebih banyak. Nah, idenya adalah ketika membaca penggunaan kata ini, idenya ada pada kepada, di dalam, dengan, di dalam. Nah, itu makna yang ada dengan menggunakan kasus ini. Mari kita lihat beberapa contoh dalam Nats, kitab suci. Ini Matius 6 ayat 9. Pater hemon hoen toi suranois hagias teto to onomasu. Ya, pater hemon hoen toi suranois hagias teto to onomasu. Contoh yang pertama adalah tois uranois. Ya, artikelnya tois. Diikuti oleh nomina dengan akhiran kasus yang sama. Ada iota sigma. Kita ini mengenali tois uranois. Ini adalah kasusnya datif maskulin jamak. Ya, nanti bisa dilihat di sini. Tois, logois. Ini contoh sebelumnya. Kemudian ada pater hemon ho entois uranois hagias theto to onomasu. To onoma. Ini ya, nanti bisa dilihat di sini. Artikel to ada pada gender netral. Ini ya, to. Entah dia nominatif tunggal atau akusatif tunggal. To onoma. Nah, jadi yang mana mau kita pilih? Tentu saja ini nanti sesuai dengan kata bendanya yang mengikuti ya. To onoma, nominatif netral tunggal. Dari artikelnya kita tahu dia tunggal. Nah, yang berikut Matius 6 contoh kedua ya, ayat 10. El thetho he basileia su genetheto to telemasu hos en urano kai epikes. He basileia. Artikel he dengan basileia. Ada di sini. Ya, ini adalah he. Kita sudah mengenal beberapa kalimat sebelumnya dalam video lalu. He basileia. Nominatif feminin tunggal. Sini ya, nominatif feminin tunggal. Kemudian to telemasu. Seperti tadi to onoma, to telema. Ya, dia netral. Ini ya. Tunggal.
Matius 6 ayat 11. Ton ton hemon ton epio sion dos hemin semeron. Ya, berikanlah kepada kami makanan kami atau roti kami pada hari ini. Ton ton. Ton ton. Ya, dia ada di mana? Tentu saja ada di sini ya. Ton. Ada ton. Jadi dia menggunakan omikron, bukan omega. Jadi ton arton ada di mana? Akusatif, ini ya, maskulin, tunggal. Selanjutnya Matius 6 ayat 12. Kai aves hemin ta ofeile mata hemon, hos kai hemeis afekamen tois ofeletais hemon. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang pertama, ta mata. Ada artikel ta. Nah, kita tinggal lihat di sini. Ya, yang ada nominatif. Dia gendernya netral. Nominatif jamak kah atau akusatif jamak. Nah, nanti kita bisa tahu dari apa nomina yang digunakan, kemudian konteks, gitu ya. Ta ovele mata nominatif, netral ini ya. Kemudian jamak. Yang kedua, tois oveletais. Tois iota sigma. Oveletais. Iota sigma. Jadi, tois oveletais. Dia ada di sini ya. Datif, maskulin, jamak. Tois oveletais. Nah, itu sedikit contoh tentang bagaimana kita mengenali nomina dengan kasusnya dari penggunaan artikel dalam kombinasinya dengan nomina. Nah, ini sedikit buat saudara berlatih mengenali kasus gender jumlah artikel nomina pada nats berikut ini. Kalau bisa catat, salin, dan tentukanlah kata-kata ini ya. Me agapate ton kosmon me deta ento kosmo. Eantis agapaton kosmon. Uk estin he agape tu patrosen auto. Janganlah kamu mengasihi dunia dan semua yang ada di dalam dunia, di dalamnya. Barang siapa mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Uk estin he agape tu patros en auto. Kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Jadi ada ton kosmon, to kosmo, ton kosmon. Lagi ya, he agape. Jadi contoh-contoh sebelumnya mudah-mudahan sudah cukup membantu. Salinlah dan berlatihlah.